Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat ya Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat, yang saya cintai, saya nggak akan nyebutkan pejabat-pejabatnya. Saya mau sapa dulu petani saya, mana Bapak petani? Ini yang akan membuat kur saya berhasil Pak Kadis ya. Mana Bapak penyuluh? Ini yang akan membimbing kur saya berhasil Bapak Kadis dan Bapak sekalian. Juga di sini Bapak Camat, mana Bapak Camat? Wah, ini Bapak Camatnya kok ganteng-ganteng ya? Nggak yakin saya ini kalau turun ke sawah ini. Bapak Kepala Desa, mana Bapak Kepala Desa? Ya, saya pada pagi hari ini sangat berbahagia sekali ya. Dan saya yakin Bapak Ibu petani ya, dan juga Bapak Ibu yang di sini, saya yakin 50 triliun. Bapak Ibu sekalian berapa? 50 triliun. Kur saya bisa berhasil ya. Amin ya. Karena Bapak Ibu sekalian, saya yang orangnya kecil begini dikasih amanah Bapak Ibu sekalian untuk supaya kur kita, khususnya kur petani, bisa berhasil. Sebenarnya kur kita ini seluruhnya 190 triliun Bapak Ibu sekalian ya di tahun 2020 ini. Tetapi Pak Menteri kami meminta khusus ya, khusus untuk petani 50 triliun. Nah, Bapak udah bayangin gak 50 triliun kayak apa? Ya. Dan untuk Simelu ya, Simelu, Kabupaten Simelu ini saya kasih kuota 500 miliar. Bukan ya? Atau 1 triliun. Rapat terbatas siang hari ini akan dibahas mengenai pelaksanaan program kredit usaha rakyat atau KUR pada tahun 2020 yang plafon anggarannya akan kita tingkatkan menjadi 190 Ditingkatkan triliun. dari awalnya 2000. Suku bunga yang juga 2019 ada 140, sekarang menjadi 190 Ini adalah triliun. angka yang sangat besar yang seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Saya ingin mengingatkan bahwa plafon KUR yang semakin besar jangan sampai tidak berdampak signifikan pada ekonomi karena penyalurannya tidak tepat sasaran, sampai tidak tidak masuk pada berdampak sektor-sektor ekonomi, meningkatkan produktif. pendapatan. Karena laporan Ya. yang saya terima, penyaluran KUR di banyak ke sektor perdagangan ini yang harus kita geser, Selama ini harus banyak kita sektor masukkan perdagangan. ke sektor-sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian. Dan Ya. untuk sektor pertanian saya lihat juga baru termanfaatkan 30% dari plafon yang ada. Begitu juga dengan industri pengolahan mikro, kecil, dan menengah juga baru termanfaatkan 40%. Sektor Jadi masih perikanan sangat kecil dan selama pariwisata ini juga itu serapannya kur juga yang masih produktif, rendah. terutama Saya di kira bidang inilah yang pertanian harus kita hanya carikan 40%. titik sumbatnya ada di mana, sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh usaha UMKM. Misalnya, apakah diperlukan sebuah skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada, juga dengan grace period yang khusus menyesuaikan waktu produksinya, atau kita tawarkan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang sehingga pinjaman KUR bagi pertanian ada pelaku KUR UMKM khusus
ya, dengan skema-skema khusus yang lebih memudahkan kepada petani untuk mengakses. Jadi mengapa pada pagi hari ini kami semua jajaran birokrat dan juga jajaran politikus semua membantu Bapak Ibu untuk supaya KUR ini bisa terlaksana dengan baik. Meminta syarat jaminan atau kolateral bagi penerima KUR karena khawatir pinjamannya macet yang ini juga perlu saya koreksi. Bapak Ibu harus ingat bahwa KUR ini adalah bukan subsidi, jadi hanya subsidi bunga di sini. Yang dulunya 12,5% menjadi 6%, ya, dan ini harus dikembalikan. Saya juga menerima laporan bahwa masih ada praktek bank pelaksana KUR yang hanya memindahkan dari kredit komersial ke kredit usaha rakyat atau KUR. Praktek-praktek seperti ini yang tidak boleh terjadi sehingga KUR betul-betul disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga membuat UMKM kita bisa betul-betul naik kelas. Demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Pak Menko, saya bisa. Jadi gimana Bapak Ibu, udah jelas? Jelas. Mengapa KUR sekarang ada di pertanian dan di Bapak Ibu sekalian, ini pesan Pak Presiden, ya, intinya ya beliau mengatakan saya titip, ya, kalau pinjam KUR sudah tahu nggak singkatan dari KUR? Apa? Kredit usaha rakyat. Berapa bunganya? 6%, ya. Yang namanya minjem, ini minjem ya Bapak Ibu sekalian, itu harus bayar. Pinjam harus diangsur, diangsurnya harus disiplin, ya. Saya nggak mau nanti ada kredit-kredit macet ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau yang namanya disiplin, katanya Pak Presiden, itu tercatat di bank, ya. Jadi nanti kalau umpamanya pinjemnya disiplin, bisa pinjem lagi, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Presiden dari bank dapat pinjaman 30 juta, nggak jauh-jauh lah 10 juta. Biasanya untuk 1 hektar kita tanam jagung perusahaannya kan 10 juta, ya. Kan senang katanya Pak Presiden, senang dari bank bawa uang, tapi nanti malamnya kan mikir besoknya pergi ke dealer beli sepeda motor, jadi nggak buat usaha tani. Itu yang nggak boleh ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi hati-hati ya dengan uang pinjaman, harus dikembalikan. Jadi 10 juta 86.000 ya umpamanya itu ya, dengan bunganya 86.000. Sedikit kan? Nggak sampai 100.000, murah kan? Ya. Nah, kalau 4 bulan ya jagung padi 4 bulan. Itu Bapak kembaliannya jadinya tidak 86.000 bunganya, hanya 28.000. Ya, jelas ya. Jadi bunga ini mengikuti kapan Bapak membayar lunas mengenai pinjamannya, ya. Gimana? Paham tidak? Paham ya, harus paham ya. Dan komoditas apa saja yang sekarang bisa dibiayai, ya. Coba Pak Rizky, apa saja KUR kita? Lanjut. Plafonnya Pak. Nah, inilah ya Bapak Ibu sekalian, ini secara nasional yang 50 triliun itu kemana aja sih? Ya, yang 50 triliun itu untuk tanaman pangan itu 14,23 triliun. Untuk hortikultura 6,39 triliun. Untuk perkebunan 20,37 triliun. Untuk peternakan 9,1 triliun. Jadi KUR pertanian ini untuk seluruh komoditas yang Bapak mau, ya, bukan hanya untuk padi, bukan. Bapak punya usaha apa, tanam apa, sayur-sayuran boleh dikasih.
Bapak punya apa ternak sapi, boleh untuk membeli sapi, ya. Bapak punya kebun apa? Kebun kopi, kebun coklat, kebun cengkeh, Bapak bisa dapatkan juga usaha kredit ini, ya. Tetapi di sini saya lebih menekankan nanti Bapak beli alat mesin pertanian. Karena kenapa? Saya itu kemarin jalan-jalan, sepanjang jalan saya lihat ini potensial alamnya besar sekali. Saya lihat lahan-lahan Bapak banyak yang masih hutan belukar, ya, di kepulauan ini. Padahal secara geografis Kepulauan Simelu ini bisa menjadi penyangga pangan, bukan hanya pangan nasional, tetapi pangan dunia, ya. Saya punya cita-cita besar seperti itu, sehingga dengan sumber daya manusianya yang tidak begitu banyak, ya, tapi potensi dari lahannya yang begitu besar, Bapak sekalian pakai modernisasi, ya. Jangan pakai cangkul lagi, beli arsip, ya, beli traktor, beli hand traktor. Kalau panen pakai combine, setuju nggak? Setuju. Dengan apa? Dengan kur. Dengan apa, Pak? Kur. Jangan tunggu-tunggu subsidi dari pemerintah, ya. Jangan tunggu-tunggu dari Pak Kadis, ya. Sekarang Pak Kadis saya suruh, Bapak udah diem dulu. Saya mau supaya kur saya jalan, ya, Pak Kadis. Ya, saya ingin Bapak Ibu untuk bisa membeli arsin. Kalau umpamanya ini Bapak beli arsin, ya, beli traktor, dengan Bapak kemarin dikasih subsidi arsin, pasti kalau dikasih subsidi selesai traktornya dipakai karena merasa nggak beli sendiri, akhirnya sekarang berapa yang mangkrak, Pak, yang rusak, dibiarkan saja. Saya banyak loh lihat, ya, itu yang kita nggak mau. Dengan Bapak membeli dengan kredit, otomatis kan Bapak merasa punya sendiri, dan Bapak menginginkan traktornya itu tetap baik, karena supaya Bapak bisa menyewakan traktor itu kemana-mana. Nah, dari hasil sewa itu Bapak akan mendapat uang lebih selain usaha taninya, dan Bapak tidak tergantung, ya, tidak tergantung lagi dengan Pak Kadis. Ya, Bapak punya traktor sendiri, pasti Bapak pelihara dengan baik, ya. Nanti saya janji, kalau semua beli traktor, gampang caranya, ya. Nanti saya kasih orang yang punya traktor ke sini, setuju? Nah, pokoknya Bapak nggak usah mikir gimana caranya traktor nanti sampai ke lahannya Bapak, ya. Nggak usah mikir gimana caranya nanti bank untuk membeli traktor itu, ya. Yang pasti saya minta ke Pak Kadis, karena tadi juga ada satgas-satgas, mereka lah yang nanti akan mengawal Bapak Ibu sekalian. Yang Bapak pikir gimana traktornya jalan dengan baik, ya, pinjaman Bapak nanti akan di-hire oleh off-taker. Jadi di sini Bapak punya traktor, ya, nanti yang mikirin mau bayar ke bank itu biar nanti yang off-takernya, ya. Jadi Bapak di sini dikasih barang, Bapak Ibu sekalian, dari kur ini, tidak nanti dikasih uang, ya. Nanti kalau dikasih uang, tadi itu pesannya Pak Presiden, dibeli buat motor lagi, dibeli buat kawin lagi. Nah, itu yang kita tidak mau, ya. Jadi untuk usaha tani, ya, untuk saya produktif, nanti semua akan dikawal.